Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja dapat berita menggelegar dari Bangladesh. Sheikh Hasina, pemimpin tertinggi di Bangladesh yang sudah 16 tahun berkuasa, harus mundur karena amuk rakyat. Kenapa tuh emang rakyat ngamuk? Awalnya sih begini, kan ada kuota yang tadinya 30%, tapi ada satu data juga mengatakan 50% ya. Itu diberikan untuk kerja di pemerintahan. Kalau kita untuk jadi ASN-nya kira-kira gitu ya, civil servant. Bagi pejuang-pejuang, keluarga-keluarga pejuang yang pada tahun 1971 sudah memerdekakan Bangladesh, tidak lagi di bawah Pakistan, ya kan? Jadi privilege lah untuk mereka sebagai penghargaan atas perjuangan heroiknya untuk kemerdekaan Bangladesh. Nah itu sama pengadilannya dikurangin tuh jadi 5%. Dan itu juga lebih kepada picu ya. Yang ianya keadaan sosial, politik, ekonomi Bangladesh itu sudah sedemikian menurun. Memang kalau kita tinjau dari sudut pertumbuhan ekonomi, Bangladesh itu termasuk yang salah satu terbaik di Asia. Dia bisa 6%, 7% per tahun. Tapi itu semua tidak membawa kemakmuran, kesejahteraan, perbaikan kehidupan demokrasi rakyat. Pemerintahannya semakin represif. Pemilu yang diadakan nyaris curang. Pemimpin-pemimpin oposisinya ditangkap. Sampai-sampai Muhammad Yunus itu tokoh proletar ya, yang sekarang Dr. Muhammad Yunus yang sekarang diangkat sebagai chief ad interim dari pemerintahan sementara, itu juga harus mengungsi. Jadi orang-orang yang berpikir untuk rakyat banyak, memberikan suara-suara kritis, harus keluar loh dari Bangladesh. Belum lagi kehidupan ekonominya. Jalinan kerjasama yang dilakukan Bangladesh dengan negara-negara besar dunia, sebutlah dengan tetangganya langsung India misalnya ya, dengan Cina, itu tidak membawa kemakmuran untuk rakyatnya. Investasi-investasi asing yang didatangkan itu hanya segelintir yang menikmatinya, tapi tidak untuk rakyat banyak. Kita tahu kan sebelum dia jatuh 5 Agustus yang lalu, baru aja tuh bulan lalunya pulang dari Beijing ya, salaman sama Xi Jinping, saling memuji bahwa mereka bekerja sama ke ekonomi dengan baik gitu. Nah, mungkin rakyatnya mencibir gitu, kerjasama, kehidupan kami makin sulit. Entah untuk siapa kerjasama itu, entah untuk siapa investasi asing itu, ya kan? Dan cara Sheikh Hasina menangani kemarahan rakyat yang diawali memang oleh Dhaka University, itu di ibu kota ya, mungkin kalau di Indonesia UI-nya mungkin ya yang bergerak, itu juga buruk. Ketika rakyat masih bertanya dengan di mana kesejahteraan kami, di mana demokrasi kami, di mana kehidupan layak untuk anak cucu kami, itu masih pertanyaan-pertanyaan yang berkisar di angka-angka ekonomi. Pemerintah responnya sangat menganggap enteng. Akhirnya terjadi pembakaran di sana sini, dan titik kulminasinya tuh rumah dinas dari PM sendiri, yaitu rumah Hasina itu diserbu, dibakar. Jadi panglimanya terpaksa mengumumkan bahwa pengunduran diri Hasina dan digantikan oleh Dr. Muhammad Yusuf, pemenang Nobel. Kita tahu terkenal sekali ya untuk perbankan yang dia set up bagi menolong
rakyat-rakyat kecil. Kalau kita kira-kira bisnis-bisnis UMKM ya, itu terkenal dari ide-ide brilian Dr. Muhammad Yunus. Sekarang beliau memimpin pemerintahan sementara untuk diselenggarakannya pemilu. Pembelajaran apa yang bisa kita simak? Kok udah memimpin 16 tahun, 4 kali berturut-turut, baru aja kepilih 1 Januari kemarin, emang melalui pemilu curang sih menangnya. Mungkin Syekh Hasina lupa bahwa kekuasaan yang diperolehnya pada 1 Januari itu kan legal right to govern. Ya kan? Secara legal oke. Logika mayoritas oke, berkuasa. Itu karena memang ketentuan dalam pemilihan yang demokratis. Tapi kekuasaan itu kan tidak steril dari ruang dan waktu. Kekuasaan itu fungsi dari waktu. Ketika berkuasa, dia berubah dari hard power, dari logika mayoritas ke soft power. Soft power itu dalam bentuk perangkat kekuasaan lunak, keizinan untuk memerintah. Itu harus dia peroleh dari rakyat. Caranya silakan deliver. Janji-janji pemilunya untuk mensejahterakan rakyat. Untuk rakyat bisa hidup makmur, bisa menyekolahkan anaknya dengan baik, bisa mendapat lapangan pekerjaan yang layak. Bukan untuk semata kekuatan-kekuatan asing yang masuk ke dalam negeri, lalu asing hidup nyaman di negeri Bangladesh, rakyatnya sendiri harus keluar mencari pekerjaan karena di dalam negeri posisi-posisi itu telah tergantikan dengan tenaga-tenaga kerja asing. Ya, jadi pertumbuhan ekonominya untuk investasi asing tidak dinikmati oleh rakyat banyak. Nah, jadi keizinan ini yang bermasalah. Rakyat bilang, nih gue cabut deh nih izinnya nih, kalau begini modelnya nih. Hidup kami terus kesulitan, kebebasan pers ditahan, kemudian juga seperti tidak ada masa depan, harus pontang-panting ke luar negeri, mereka ke Arab Saudi, ke Malaysia ya untuk mencari pekerjaan. Di sisi lain diberitain deh pertumbuhan ekonominya baik, tapi tidak menyentuh kesejahteraan dalam negeri. Nah, Syekh Hasina lupa bahwa soft power ini memang harus berkaitan erat dengan nurani kuasa. Semakin tinggi kekuasaan yang diemban oleh pemimpin satu negara, itu tatarannya memang sudah bukan hitungan-hitungan kuantitatif, tapi kualitatif dan bermain di area moral, etika, keizinan untuk membahagiakan rakyat. Itu kan sesuatu yang tidak terukur dengan angka-angka ya. Sekalipun arah ke situ memang diukur dengan angka-angka ekonomi. Tapi ada taraf yang lebih lanjut lagi yang harus dimiliki oleh penguasa, yaitu nurani kekuasaan. Bagaimana kekuasaan yang diemban itu membawa kesejahteraan untuk rakyatnya. Di situ kelengahan dari Syekh Hasina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.